Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita berusaha keras dan berharap puncak pandemi COVID-19 ini akan segera menurun. Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi, atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Dan kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah. PSBB adalah pembatasan kegiatan di tempat umum atau di fasilitas umum dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak antar orang. Artinya, dengan PSBB, masyarakat masih bisa beraktivitas, tapi memang dibatasi. Dan masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar. Saya melihat di beberapa daerah, dari informasi yang saya terima, jalannya sepi, jalan sepi. Tetapi di kampungnya masih berkerumun ramai. Di kampungnya masih banyak yang bergerombol ramai. Padahal interaksi fisik itu harus dikurangi. Harus jaga jarak. Harus bermasker. Harus sering cuci tangan sehabis kegiatan. Upaya ini harus dilakukan untuk menghambat penyebaran COVID-19. Tapi juga kita ingin roda perekonomian tetap berjalan. Masyarakat bisa beraktivitas secara terbatas, harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Bukan hanya aparat yang mengingatkan untuk disiplin, tapi mengajak masyarakat untuk secara sadar mendisiplinkan diri. Saya masih sering menjumpai masyarakat yang tidak bermasker. Nah, ini tolong kita semuanya bermasker. Masih bergerombol, berkerumun, hindari itu. Sekali lagi, ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti disiplin protokol kesehatan. Silahkan beraktivitas secara terbatas, tapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan secara ketat. Semua ini membutuhkan kedisiplinan kita semuanya, kedisiplinan warga, serta peran aparat yang bekerja secara tepat dan terukur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pada kenyataannya di lapangan saat ini masih banyak masyarakat yang bandel gitu ya Pak ya, tidak mengikuti aturan pemerintah. Masih ada saja nih Pak yang mudik yang diputar balikan di pelabuhan dan juga terminal ya Pak. Iya, masih banyak. Tetapi begini ya, kita melihat itu dari pandangan pesimistiknya, Mbak. Masih banyak orang yang misalnya tidak lewat jalan umum, tapi jalan kaki ketika akan masuk pintu gerbang tol, jalan kaki dulu, lalu pindah mobil, itu banyak. Sekarang itu menurut informasi data sementara itu yang lolos ke Jawa Tengah itu kira-kira 600.000 yang sudah lewat situ. Ke Jawa Timur 540 ribuan, ke Jawa Barat ada sekian ratus. Jadi kira-kira hampir 2 juta lah orang yang lolos dengan cara itu. Tetapi itu masih bagus, bisa dipandang dari sudut optimisnya. Pertama, angka pemudik itu rata-rata setiap tahun tidak pernah kurang dari 19 juta. Sekarang yang lolos ke sana di bawah 2 juta.
Itu pun nanti bisa dilakukan pembinaan-pembinaan gitu ya, agar mereka sadar. Dan kepolisian sudah berkoordinasi dengan kita akan memulangkan itu. Mereka yang akan keluar akan ditolak, mereka yang akan masuk juga akan ditolak gitu. Sehingga proses pembatasan gerakan itu tetap berjalan, yang disebut PSBB itu. Saat ini kan kita sedang melakukan pembatasan sosial berskala besar ya Pak ya, untuk pertama dilakukan oleh DKI Jakarta, dan ini banyak pendapat dan dari hasil survei juga ada yang mengatakan ini berdampaknya sekarang sudah mulai turun nih Pak saat ini nih. Nah kalau kita berbicara mengenai keamanan nasional, ada yang mengusulkan juga PSBB ini kalau bisa dilakukan secara serentak di Indonesia untuk keamanan nasional. Tanggapannya bagaimana Pak? Ya begini, bahwa PSBB itu menampakkan hasil itu tidak bisa dibantah. Itu dilihat dari kecenderungan angka kenaikan yang melambat dan beberapa hari melandai, meskipun kadangkala naik lagi, tetapi terasa bahwa ini ada hasilnya. Angka kematian terus sangat kecil, kemudian angka yang sembuh terus meningkat. Itu karena PSBB berhasil. Oleh sebab itu PSBB itu harus tetap dilaksanakan. Soal akan ada gerakan-gerakan yang fleksibel atau pelonggaran itu tetap dalam kerangka PSBB, yaitu tadi protokol COVID-19 itu harus tetap ditaati. Tidak boleh pulang kampung. Kalau terpaksa, itu tidak boleh mudik maksudnya. Kalau terpaksa, misalnya ada orang harus berpergian itu karena alasan-alasan tertentu, misalnya ada kematian di kampung, keluarga meninggal dunia, ada tugas kalau itu pejabat, yang semuanya dengan prosedur tertentu. Kendaraannya diatur, jarak duduknya harus begini, kalau di pesawat jarak duduknya begini, itu diatur semua gitu. Itu artinya apa? Artinya itu tidak menyebabkan semuanya menjadi macet gitu, tetapi ada cara-cara tertentu untuk hal-hal tertentu yang bisa dilakukan. Pak Menteri, terkait dengan COVID-19 yang terjadi saat ini, khususnya di Indonesia, ada yang memprediksi sampai bulan September, kemudian prediksi berubah kembali, ada yang bilang sampai dengan September, bahkan prediksi kita ini sampai akhir tahun gitu ya Pak ya. Ini berarti kan kita tidak mengetahui sebenarnya kondisi ini sampai kapan begitu. Ada tidak Pak kemudian langkah dari pemerintah ataupun kementerian Bapak sendiri begitu untuk mengantisipasi wabah ini sampai kapan nih? Apa yang harus kita lakukan begitu Pak? Ya begini ya, namanya wabah itu sulit diprediksi dengan tepat. Tetapi angka-angka yang umum prediksi itu ada 3. Satu yang optimis mengatakan akhir Mei ini mulai selesai. Kemudian ada yang moderat, itu akan terjadi pada Juni dan Juli. Lalu yang agak konservatif, pesimistik itu nanti September atau bahkan sampai Desember. Bahkan kalau Bill Gates itu mengatakan nanti tahun 2021 baru akan beres gitu. Macam-macam lah. Tetapi kita mencoba bersimulasi untuk prediksi yang moderat. Prediksi yang moderat itu ya kira-kira Juni dan Juli. Dengan berharap pada bulan Mei itu sudah selesai. Nah disitulah kita mulai nanti berpikir tentang bagaimana dengan prediksi moderat itu di bulan Juli misalnya kita sudah bisa melakukan apa untuk menggerakkan ekonomi, untuk menghidupkan menghidupkan kembali kehidupan sosial, pendidikan dan sebagainya. Itu nanti dengan prediksi itu kita sekarang sudah mulai mensimulasikan. Ishak, sekarang per hari ini di luar negeri hampir semuanya sudah melakukan relaksasi. Ada yang mulai dari kegiatan manufaktur, ada yang mulai dari kegiatan sekolah, ada yang dari supermarket, ada yang gym, dan macam-macam, berbagai negara gitu. Nah kita sekarang belum membuat kebijakan itu, tapi sudah melakukan simulasi-simulasi untuk itu. Gitu. Ya, jangan kemana-mana, program Tokoh Kita akan kembali usai jeda pariwara yang satu ini.